Oke, teman-teman ya, kita akan langsung masuk ke chapter kedua. Jadi chapter kedua ini kita akan bicara tentang WordPress. Ya, kita akan bicara tentang setup dari WordPress sendiri. Nah, jadi teman-teman mungkin sebelum kita masuk ke sini, ya, saya pengen mengklarifikasi beberapa hal yang mungkin kadang-kadang suka bikin bingung. Jadi ini adalah kita sebutnya dengan WordPress.com, ya, sama yang namanya WordPress.org. Oke. Nah, jadi WordPress.com sama WordPress.org. Jadi apa sih sebenarnya yang membedakan antara kedua hal ini? Jadi ini sering kebalik-balik. Nah, kalau WordPress.com itu tidak perlu hosting, ya. Jadi tidak perlu hosting. Artinya hostingnya sudah termasuk dari WordPress.com-nya, gitu ya. Nah, tetapi ini kurang fleksibel, tidak terlalu fleksibel, ya. Jadi lebih susah buat install plugin dan seterusnya. Nah, sama yang terakhir adalah ini bayarnya bulanan. Oke, jadi bayarnya bulanan dan sudah termasuk dengan hostingnya. Cuman bayar bulanannya ini lumayan mahal, ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau dibikin untuk website e-commerce itu mungkin bisa bayarnya sampai 300.000 per bulan, ya. Jadi 300.000, 400.000 per bulan, itu kan sayang, lumayan mahal. Nah, kalau WordPress.org ini, ya, ini kita perlu hosting. Jadi artinya hostingnya tidak termasuk, ya. Ini sangat fleksibel, ya. Dan WordPress.org itu sebenarnya gratis, ya. Jadi gratis. Jadi yang bayar tuh cuman hostingnya doang. Nah, jadi teman-teman biasanya kita untuk kelas hari ini pun kita akan memakai versi WordPress yang namanya WordPress.org, ya. Jadi bedanya adalah di sini kita mesti bisa untuk menginstall di hosting kita, ya. Jadi kita mesti install dulu di hosting kita seperti tadi, kayak misalkan kita lagi mau beli di Dewa Web, kemudian di Dewa Web itu nanti tinggal kita tambahkan bahwa kita bilang kita pengen install WordPress, ya. Jadi ini adalah yang akan kita pakai. Oke, ini tidak akan kita pakai. Jadi kalau teman-teman yang misalkan buka websitenya pun beda, ada namanya WordPress.com, ada namanya WordPress.org. Oke, yang WordPress.com ini nanti teman-teman tinggal ikutin step by step-nya. Jadi seperti ini contohnya. Nanti kita tinggal ikutin step by step-nya kalau teman-teman pengen upgrade atau pengen bikin website e-commerce. Jadi nggak perlu beli hosting terpisah. Tapi kalau di sini sebenarnya dia cuman nyediain softwarenya doang, ya, seperti itu. Oke, jadi itu perbedaannya. Nah, jadi kalau teman-teman nanti ketika sudah beli hosting, ya, lalu misalkan belum install WordPress dari awal, itu teman-teman bisa pergi ke tempat yang namanya cPanel, ya. Jadi mungkin sering dengar ya, cPanel tuh bentuknya kayak gini atau kayak gini. Nah, kemudian nanti teman-teman cari, biasanya ada installer untuk WordPress. Nah, ini adalah installer untuk WordPress.org. Jadi ini sebenarnya adalah softwarenya WordPress.org, ya, tapi ada installer yang bisa membantu Anda. Atau kalau masih bingung, teman-teman bisa kontak customer service untuk masing-masing hostingnya. Lalu bilang, Pak atau Bu gitu, boleh nggak saya minta tolong dibantuin install WordPress gitu, karena saya nggak ngerti. Nah, itu teman-teman nanti bisa tanya ke CS punya hostingnya, ya. Nah, jadi ini adalah instalasi WordPress di hosting. Nanti setelah teman-teman menginstall WordPress di hosting Anda masing-masing, ya, kita akan punya satu website yang bentuknya seperti ini, ya. Jadi saya saya sudah bikin, ya, satu website yang bentuknya kira-kira akan jadi seperti ini, ya. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian, ya, untuk website ini nanti teman-teman akan bisa lakukan banyak hal, ya. Jadi di sini nanti teman-teman akan bisa melakukan banyak hal, ya. Salah satunya itu adalah teman-teman di sini bisa untuk nanti install tema, ya, atau kita bisa install plugin. Jadi ini adalah website WordPress yang baru saja diinstal, ya. Ini adalah website WordPress yang baru saja kita install. Nah, kita install ini nanti teman-teman di sini kita bisa masuk ke bagian dashboard, ya. Lalu kita bisa edit dan utak-atik di sini, sama kita punya situsnya. Jadi ini adalah nanti yang akan kita rubah, ya. Jadi nanti teman-teman tujuan akhir hari ini kita akan mencoba untuk merubah, ya. Kita akan mencoba untuk merubah di sini dari website yang baru seperti ini menjadi website kalau yang udah jadi itu kita bisa rapi seperti ini contohnya, ya.
Jadi kita bisa punya website yang cukup rapi kayak gini, ada kategorinya, kemudian kita bisa upload produk ya, misalkan kita bisa upload produk seperti ini ya. Kemudian habis itu di sini kita bisa pilih misalkan SML ya, ada stoknya juga, kita bisa nanti tambah ke keranjang ya. Nanti kita bisa ketika kita lihat ke keranjang lalu kita coba untuk check out gitu ya. Nanti kita bisa masukkan ini kita ya. Jadi kita bisa masukkan alamat kita. Jadi nanti kita akan coba bikin seperti ini ya, misalkan Jakarta Barat, Grogol Petamburan misalkan. Nanti di sini akan otomatis ada pengiriman gitu ya. Jadi ada pengiriman misalkan 20.000 atau 24.000 harganya. Oke. Lalu bisa pakai transfer bank atau nanti bisa misalkan bayar pakai kartu kredit dan lain-lain. Jadi nanti teman-teman kita akan bisa bikin contohnya seperti ini ya. Dimana nanti di sini kita bisa tambahkan navigasi di sebelah kanan gitu ya. Atau misalkan kita mau bikin kita mau tambahin Google Maps di bagian bawah misalkan dan seterusnya. Nanti ini adalah contoh website yang sudah jadi yang nanti kita akan buat dari awal. Ya, jadi dari awal sampai dengan selesai nanti kita akan bikin website yang kira-kira bentuknya seperti ini. Oke. Ya, jadi itu ya teman-teman untuk yang setup WordPress. Jadi ketika WordPress baru dibuat itu akan sangat simpel seperti ini, tapi nanti akan kita sulap menjadi website yang jadi seperti ini. Dimana kita bisa add to cart, kita bisa check out, kemudian habis itu kita bisa kalkulasi ongkir sampai dengan bayar pakai kartu kredit atau pakai e-wallet. Oke, itu ya teman-teman mungkin kira-kira yang kita pengen share untuk di chapter 2. Oke, kalau ada pertanyaan teman-teman silakan bisa ditanyakan di Q&A. Di sini saya lihat ada 3 pertanyaan ya. Oke, jadi yang pertama pembayaran hosting bagaimana? Nah, pembayaran hosting itu teman-teman nanti tergantung dari teman-teman beli di mana. Jadi kalau misalkan belinya misalkan di Dewa Web, itu di situ bisa bayar pakai bank transfer, bisa pakai kartu kredit, bisa pakai e-wallet, bisa pakai macam-macam, ya. Nah, dari Kak Tias, domain setelah menggunakan yang gratis, apakah bisa dipindah ke yang berbayar? Bisa. Jadi kalau teman-teman, domain yang gratis itu, misalkan kita tadinya punya cloudhost.net, misalkan ya. Kemudian nanti saya pengen ubah jadi abc.com. Nah, berarti teman-teman harus beli dulu domain sama hosting yang berbayar. Nanti itu bisa ditransfer, ya. Oke, Kak bisa sedikit jelaskan tentang subdomain fungsinya. Subdomain fungsinya itu sebenarnya sama aja, teman-teman. Jadi kita bisa punya domain, misalkan domain.com kayak gini, atau kita bisa punya sub.domain.com gitu ya. Jadi ini sebenarnya kita bisa punya banyak, sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5 gitu ya, bebas. Itu sebenarnya cuma penamaan aja. Kalau dari sisi user, itu mereka seperti memvisit website yang sama sebenarnya. Jadi, subdomain ya sub.abc.com gitu ya. Nah, ini berarti ini adalah website yang berbeda dengan abc.com. Gitu doang. Oke. Mau tanya nanti template atau pluginnya dibagi atau enggak? Dibagi ya teman-teman. Jadi sebenarnya yang kita pakai hari ini adalah semuanya template dan plugin yang tersedia secara bebas. Jadi teman-teman nanti akan bisa langsung praktekin untuk websitenya masing-masing. Oke. Untuk bahan latihannya apakah bisa pakai localhost? Bisa ya, dari Kak Muhammad. Jadi kalau teman-teman yang ngerti bisa pakai localhost, kalau di Windows tuh bisa install satu software yang namanya XAMPP ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah bisa sudah bisa install XAMPP ini, nah teman-teman nanti akan bisa melakukan install WordPress itu di localhost atau di komputer sendiri, ya. Saya tidak punya komputer Pak, pakai HP apakah bisa? Jawabannya tidak bisa, ya. Jadi sangat tidak disarankan karena nanti untuk interface-nya akan cukup sulit untuk kita bisa utak-atik di handphone, ya. Kak, untuk ini bisa lacak resi nggak di websitenya? Bisa. Jadi untuk cek resi biasanya kita akan cari nanti namanya widget-widget ya. Jadi kayak misalkan cek resi ada namanya widget gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan widget-widget seperti ini contohnya. Jadi tinggal kita minta mereka buat masukin nomor resi, nanti akan muncul sendiri ya trackingnya. Oke. Saya pengguna Mac, apakah sama dengan Windows? Untuk website sama aja. Tapi kalau teman-teman yang pengen misalkan install di lokal seperti tadi ya, seperti kalau tadi kan
di apa namanya, di Windows tuh pakai namanya XAMPP ya. Kalau misalkan di Mac ya itu pakai namanya MAMP ya. Jadi MAMP itu maksudnya untuk Mac, kalau XAMPP itu untuk Windows, seperti itu. Jadi itu doang sih bedanya antara Windows sama Mac ya. XAMPP gratis atau mesti bayar? Ini gratis ya teman-teman, karena ini open source. Oke. Kalau free hosting ini expirednya sekitar berapa lama Kak? Ada 1 tahun, itu tadi sudah kita jelaskan ya Kak Muhammad, itu expirednya 1 bulan. Jadi kalau nggak dipakai 1 bulan itu bakalan expired ya. Kalau komputer RAM-nya harus berapa? Itu nggak ada requirement yang cukup besar ya teman-teman. Untuk XAMPP ini kayaknya untuk misalkan RAM-nya cuma 2 GB itu bisa, atau 4 GB itu udah lebih dari cukup juga. Jadi ini bukan sesuatu yang membutuhkan RAM cukup besar sebenarnya ya. Ini bisa dilihat. Oke. Itu ya teman-teman mungkin yang kita bisa jawab ya untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Nah, sekarang teman-teman ya, kita akan masuk ke WordPress ya. Jadi kita akan melakukan setup, instalasi tema dan plugin di chapter 3 ini. Nah, teman-teman ya, yang pertama adalah untuk masalah tema. Nah, di tema ini nanti teman-teman kita untuk mencari atau menginstal tema yang baru. Jadi misalkan kalau kita lihat di sini kan temanya sangat plain ya. Jadi sangat polos. Nah, misalkan saya pengen bikin ini menjadi lebih menarik. Nah, jadi teman-teman nanti bisa masuk ke tampilan. Oke. Jadi masuk ke dashboard ini, lalu masuk ke tampilan, lalu kita bisa masuk ke tema. Jadi tujuan kita di sini adalah kita pengen membuat untuk si untuk si website kita itu menjadi lebih menarik ya. Jadi misalkan saya pengen install tema baru misalkan ya. Jadi saya pengen install tema baru, misalkan saya pengen install temanya adalah GeneratePress misalkan ya. Di sini saya bisa install tema baru secara sangat mudah ya. Jadi install seperti ini. Lalu setelah teman-teman melakukan install untuk tema yang mau diinstal, nanti teman-teman bisa mengklik namanya aktifkan ya. Nah, jadi dengan mengaktifkan, teman-teman itu mengganti tema tapi kontennya tetap sama. Nah, jadi contohnya misalkan ini adalah tema bawaannya dari WordPress ya, seperti ini. Kalau di sini teman-teman ya, kalau kita lihat situs ya di sini, jadi balik lagi bisa kunjungi situs kayak gini. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini temanya tadinya polos, di sini temanya menjadi berbeda. Jadi artinya dengan kita mengubah tema ya teman-teman, itu nanti teman-teman akan bisa mendapatkan banyak perubahan dari sisi tampilan. Nah, jadi ini adalah contoh ketika kita ganti tema. Nah, ganti tema cukup mudah ya teman-teman, tinggal masuk ke tampilan aja tadi ya, tampilan, lalu masuk ke bagian tema. Nanti teman-teman akan bisa switch atau ganti temanya menjadi tema yang berbeda. Oke. Seperti itu ya teman-teman, mungkin yang nanti teman-teman akan bisa lakukan. Oke, itu adalah yang pertama. Oke, nah selanjutnya teman-teman ya, tema itu ada yang free ya, ada yang premium. Jadi kalau yang free itu gampang teman-teman, ketika misalkan kita di bagian tampilan tema ini, ketika tambah baru kita bisa tinggal cari aja nama temanya, atau kita browsing di populer, terbaru, atau favorit. Jadi kita bisa lihat aja tema-tema yang available di sini ya. Ini adalah tema-tema yang gratis. Nah, tapi kalau teman-teman yang pengen pakai tema-tema yang berbayar ya, kenapa pakai tema yang berbayar kalau ada yang gratis? Karena biasanya fiturnya lebih banyak ya. Jadi biasanya fitur-fiturnya akan lebih lumayan banyak. Nah, di tema ini teman-teman ketika di ThemeForest ini ya, ini salah satu marketplace yang cukup besar untuk tema WordPress ya, salah satu yang paling besar. Nah, jadi teman-teman nanti bisa cari nih, misalkan saya pengen bikin tema buat klien saya, misalkan saya ngambil jalur sebagai freelance website developer ya. Saya pengen ngambil jalur tema gitu ya, jalur freelance developer. Lalu saya punya klien, itu dia pengen bikin website buat salonnya dia misalkan ya. Jadi misalkan kita coba cari ya, misalkan kita coba cari salon ya, beauty salon. Nah, jadi kita bisa lihat teman-teman di sini akan ada tema-tema yang dikhususkan ya, dikhususkan untuk
beauty salon. Jadi kayak kita misalkan ada hair salon gitu ya, ada mix class, ada ini dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat ini adalah tema-tema ya, tema-tema yang nanti teman-teman akan bisa pakai ya. Jadi tema-tema yang teman-teman bisa pakai. Nah, kalau buat ngecek ngecek previewnya ya, teman-teman nanti bisa lihat, klik di sini. Nanti di sini teman-teman akan bisa melihat demonya ya. Contoh yang sudah jadi untuk salon, misalkan beauty salon nih, kita lihat demonya. Jadi nanti kita bisa beli ini dan kita bisa mengharapkan, oh ternyata tampilannya kira-kira bakal jadinya mirip-mirip kayak gini ya. Jadi seperti ini. Oke, service menu, kemudian habis itu ada fotonya, shopnya ya, beauty box, kemudian gift cards, blog dan seterusnya. Jadi Instagram feed kayak gini. Jadi di sini kita bisa lihat ini adalah yang sudah selesai ya. Jadi yang sudah contohnya sudah selesai di di tema ini ya. Jadi kita bisa bikin menu seperti ini, kita bisa book appointment, make up, browse dan lain-lain. Jadi bisa udah kelihatan keren ya teman-teman, karena ini sudah predefined, sudah dibikin khusus untuk salon kecantikan misalkan. Jadi ini contohnya ya. Jadi biasanya kita akan pakai Team Forest ini kalau teman-teman punya kebutuhan khusus untuk misalkan pengen bikin website khusus untuk tipe bisnis tertentu ya. Di sini akan ada banyak ininya ya, akan ada banyak contoh-contohnya. Nah, nanti teman-teman juga bisa beli ya. Jadi ini sekali beli. Jadi misalkan ini $69. Biasanya memang harganya cukup tinggi. Jadi kalau $70 kan kira-kira sekitar 1 juta ya. Jadi tapi ini sekali beli. Jadi kalau teman-teman misalkan ada project untuk mengerjakan suatu tipe bisnis, nah teman-teman gampangnya sebenarnya bisa minta approval desainnya kayak gini. Kalau udah oke, kita beli temanya, karena kan toh kita akan mendapatkan dana dari project tersebut. Ini kita belikan tema seperti ini. Nah, tapi teman-teman kadang-kadang kan mungkin ada yang ini ya, saya nggak mau beli tema deh gitu ya, ada bajakannya nggak sih? Nah, jadi teman-teman kadang-kadang tema ini juga banyak dijual di marketplace di Indonesia. Jadi ada di Tokopedia, ada di Shopee. Tapi sebenarnya yang dijual di sana itu adalah ini ya, kalau kita bilang itu adalah bajakannya. Jadi tema yang tadinya 1 juta dijualnya cuma 50.000 misalkan. Nah, itu sebenarnya teman-teman bisa cari sendiri di Google dengan cara kata kuncinya adalah null ya, NULLED. Artinya ini saya mencari tema-tema yang dibajak gitu ya. Tapi ini sebenarnya tidak kita terlalu sarankan, apalagi buat teman-teman yang pakai ini untuk keperluan komersil ya. Jadi kalau teman-teman yang pakai ini buat keperluan komersil, mungkin lebih baik kita akan sangat menyarankan buat teman-teman untuk beli aja temanya kayak gitu ya. Jadi ini adalah cuman pengetahuan aja ya, tapi dari kita sebenarnya sangat jarang untuk sarankan atau lakukan. Karena kalau misalkan sekali kita emang pakai, toh itu cuman sekali bayar, jadi maksudnya bisa langsung dibeli aja kayak gitu ya. Oke, itu ya teman-teman, mungkin sedikit intro teman-teman mengenai yang namanya tema. Jadi ada yang tema yang gratis, ada tema yang berbayar. Nah, kalau teman-teman misalkan memutuskan, oke Kak, saya pengen beli tema yang berbayar gitu ya. Jadi nanti teman-teman ketika mau menginstal tema yang berbayar, itu teman-teman klik tambah baru di bagian tema, lalu bukannya mencari di bagian bawah sini ya, tetapi kita akan melakukan unggah tema di sini ya. Jadi di sini kita akan melakukan unggah tema. Jadi di sini kita ingin mengupload tema yang baru ya. Jadi di sini kita ingin mengupload tema yang baru. Nanti ketika kita sudah beli, kita akan dapat file zip ya. Jadi bentuknya file.zip. Nah, file zip ini nanti teman-teman akan bisa masukin ke sini, lalu kita bisa install sekarang kayak gitu ya. Jadi itu mungkin yang teman-teman nanti bisa dilakukan ya. Kayak gitu ya, mungkin teman-teman yang yang kita pengen share untuk di chapter ketiga ini. Jadi dimana di sini kita bicara tentang instalasi tema ya, setup dan plugin ya. Jadi ini adalah tema. Nah, untuk plugin juga sebenarnya sama teman-teman. Jadi plugin itu konsepnya sama persis. Jadi ada plugin yang sifatnya free. Jadi teman-teman nanti bisa masuk ke plugin di sini. Lalu di sini bisa pilih tambah baru. Ya, jadi di sini bisa pilih tambah baru. Nah,
Ditambah baru ini nanti teman-teman akan bisa memasukkan plugin-plugin yang teman-teman pengen pasang. Misalkan saya butuh plugin untuk misalkan keperluan SEO misalkan. Jadi saya bisa cari di sini SEO kayak gitu ya. Nanti kita mau install plugin untuk kebutuhan e-commerce. Nah, kita nanti bisa cari di sini e-commerce. Nanti bisa diinstal langsung. Jadi ini seperti App Store ya. Jadi gampang, tinggal diinstal aja apa yang Anda mau, lalu tinggal klik aktifkan kayak gitu. Nah, tapi ada juga tipe-tipe plugin yang berbayar. Artinya kita harus beli dulu, baru nanti kita harus upload ulang. Jadi sama. Kalau plugin yang berbayar itu kita akan uploadnya di sini, di bagian unggah plugin di sini, ya. Jadi ketika kita unggah plugin itu nanti dia akan upload plugin tersebut yang filenya adalah file zip, nanti akan terinstall secara otomatis. Oke, seperti itu ya teman-teman untuk tema dan plugin di chapter kedua. Oke, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke chapter selanjutnya ya teman-teman, tapi sebelumnya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi kita akan jawab dulu beberapa pertanyaan sambil nanti sudah nggak kerasa ya, sudah hampir 1 jam. Nanti kita akan ada break singkat teman-teman sebelum nanti kita akan lanjutkan lagi ke chapter 4. Oke. Nah, dari Kak Mahyudin, WordPress.com hosting per bulan berapa? Nah, tadi sudah dijelaskan ya teman-teman. Jadi semoga tadi sempat mendengarkan ya. Jadi WordPress.com itu hostingnya per bulannya rada mahal. Makanya kenapa kita menyarankan buat teman-teman sekalian ya, misalkan ini ya, saya akan tunjukin contohnya. Ini kalau kita mau upgrade ya, ini buat teman-teman yang mau e-commerce, bahkan 500.000, sorry saya salah harga ya. Jadi harganya 500.000 per bulan. Nah, jadi ini mahal banget ya. Kenapa? Karena kalau pakai wordpress.org ya, bukan wordpress.com, itu teman-teman mungkin harga segini bisa dapat buat setahun gitu. Jadi makanya kita kenapa menyarankan pakai yang wordpress.org. Satu itu, yang kedua lebih fleksibel gitu ya. Ini yang wordpress.com. Oke. Kalau pakai localhost masih bisa digunakan untuk menu pembayaran online. Bisa. Jadi maksudnya bisa dijalanin untuk menu pembayaran online-nya, tetapi nanti ketika kita migrasi ya harus kita migrasi semuanya gitu ya. Jadi termasuk setting-settingannya ya. Kalau kita udah selesai buat website terus mau ganti tema, apakah harus setting dari awal lagi? Jadi biasanya teman-teman coba aja diganti temanya. Berantakan nggak hasilnya? Kalau misalkan nggak berantakan, berarti teman-teman mungkin bisa tinggal rapi-rapin dikit. Tapi kalau misalkan berantakan ya harus dibetul-betulin. Kayak gitu ya Kak Sukma. Kalau menggunakan konten dari demo, apakah keamanan websitenya terjaga ya Kak? Nggak masalah kok. Ya, konten demo itu tidak bermasalah dengan keamanan website. Nanti kita akan share kalau sempat ya teman-teman beberapa plugin yang kita bisa pakai untuk membuat website kita lebih aman. Oke. Tema apakah bisa kita bikin desain sendiri tidak menggunakan template yang sudah ada? Bisa. Tapi kalau teman-teman ngerti menggunakan HTML, CSS ya. Dan itu untuk bikin temanya pun juga tidak simple. Jadi karena tema WordPress itu kan teman-teman ada banyak tipe page-nya, itu harus dibikin satu-satu. Nah, teman-teman kalau misalkan mau belajar seperti itu ada banyak ya tutorialnya di YouTube gimana caranya untuk create theme untuk WordPress ya. Nah, plugin berbayar beli di mana? Nah, itu ada grupnya Team Forest juga. Biasanya ada namanya Code Canyon ya. Jadi nanti teman-teman bisa cari namanya codecanyon.net. Nah, di sini nanti teman-teman di WordPress-nya itu ada berbagai macam ya, tergantung teman-teman butuhnya apa. Misalkan saya butuhnya appointment booking gitu ya, misalkan kayak gini ya. Kemudian saya butuhnya WordPress Filebird misalkan buat media library ya, Ultimate Membership Pro misalkan, dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat ini adalah plugin-plugin yang mungkin bisa kita pakai dan kita butuhkan seperti itu ya. Untuk tema berbayar, apakah compatible semua untuk widget? Nah, biasanya kita akan lihat untuk compatibility-nya. Misalkan saya pengen tahu tema ini compatible nggak sama WooCommerce, atau tema ini compatible nggak untuk A, untuk B. Nah, biasanya kalau misalkan nggak compatible, paling tampilannya aja yang kurang bagus dan bisa kita bagusin lagi. Bisa kita edit-edit. Gitu ya. Oke ya, Kak Muhammad. Paket ini nanti include setting ongkir Gojek atau Grab instan nggak? Karena UMKM rata-rata barangnya kirim di hari yang sama, sampainya di hari itu juga.
Nah, jadi teman-teman sebenarnya untuk ongkir-ongkir yang instan tadi ya, itu bisa dipakai misalkan Raja Ongkir ya, atau nanti ada third party yang lain namanya Epeken. Nah, cuman jeleknya teman-teman itu adalah untuk bisa hal itu akurat ya. Jadi kadang-kadang tuh kita pernah ada bikin website untuk klien yang dimana itu tujuannya adalah untuk ongkirnya bisa setting secara instan. Nah, setelah kita setting secara instan ya teman-teman, ternyata yang terjadi adalah banyak customer yang nggak suka dengan hal tersebut. Kenapa nggak suka dengan hal tersebut? Karena dia ketika ngetik alamat tuh harus tandain sampai dengan titiknya gitu ya. Jadi bukan cuma kecamatan, tapi dia tandain titiknya di mana. Karena kita harus kasih koordinat untuk si Gojek atau Grab buat ngasih ongkirnya. Jadi lebih ribet. Saran saya malah kalau website sendiri lebih baik nggak usah pakai instan. Tapi nanti saya akan tunjukin.